Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, Ibu sampaikan terima kasih buat kamu siswa kelas 12, khususnya anak bimbingan dari Ibu, yang mana di kesempatan ini Ibu akan memberikan materi atau bimbingan terkait dengan PKL atau prakiring yang akan kamu ikuti tepatnya di tanggal 1 nanti, ya. Untuk mengikuti prakiring atau PKL ini kamu harus dibekali dengan berbagai pengetahuan untuk mempersiapkan diri kamu supaya sebentar nanti di dalam prakiring itu tidak ada berbagai kendala ataupun tidak ada hal-hal yang tidak dipahami atau menyalahi aturan di dalam proses prakiring nanti. Itu kemudian ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan untuk kamu terkait dengan prakiring ini, ya. Yang pertama itu di dalam kegiatan prakiring itu nanti kita dari pihak sekolah akan membuat contoh jurnal di mana di dalam jurnal itu kamu akan mengisi kegiatan setiap hari, ya. Jadi jurnal itu ada dia terdiri ya dari bentuk tabel. Kamu bisa mengisi kegiatan apa, misalnya di divisi misalnya pendederan ini ada kegiatan misalnya kelompoknya Carlos punya judul misalnya teknik pemberian pakan bagi ikan. Itu berarti setiap hari nanti dia punya kolom itu atau jurnal itu jangan sampai kamu salah untuk mengisi. Jadi harus saya berikan bimbingan materi atau persiapan untuk kamu. Jadi misalnya di pagi hari kamu memberikan ikan jam berapa, kamu catat itu di jadwal itu atau di jurnal itu. Paginya kamu kasih makan ikan jam berapa. Setelah kasih makan kamu habis itu apalagi pasti kan pakan ada yang tersisa di situ yang tidak habis dimakan. Kamu apakan itu pakan yang sudah ada di dasar itu. Kira-kira apa orang? Sipon. Nah seperti itu. Kegiatan sipon balik nanti Carlos itu harus isi lagi jam berapa. Jadi kegiatan yang kamu lakukan itu semua berdasarkan waktu. Jam berapa kasih makan, misalnya jam 7 sampai jam 8. Selesai itu sipon, penghimpunan dilakukan misalnya dari jam 8 misalnya 15 menit, jam 08.00 sampai 08.15 misalnya. Ya supaya mengapa sampai harus dibuat jurnal? Karena dari jurnal itu nanti mempermudah kamu dalam menyusun ataupun membuat laporan PKL. Kamu tahu bahwa setiap peserta didik yang mengikuti PKL itu atau prakiring itu, akhir daripada prakiring itu dia harus memiliki atau dia membuat laporan PKL yang sebentar nanti menjadi bahan untuk dia diuji, ya, ujian praktek seperti itu dari masing-masing penguji, ya. Kemudian setelah membuat jurnal, ada juga mengisi absen hadir, ya. Jadi datang langsung nih jam berapa, datang prakiring hadir di sekolah di tempat kamu prakiring jam berapa, pulangnya jam berapa, seperti itu. Jadi diisi absennya seperti itu. Kemudian terlibat aktif dalam kegiatan yang berlangsung di tempat prakiring. Jadi jangan sampai begini, pagi hari Carlos kasih makan, sore lagi Carlos sesendara kasih makan lagi. Lalu ikan bisa mau kasih makan. Kalau ikan ukuran dewasa yang sebentar lagi kita kalau coba kalau pendirian berarti kan benih kan. Nah itu benih berarti satu hari kasih makan harus berapa kali. Jadi harus dijadwalkan tetap standby pada waktunya, dia harus melakukan kegiatan itu agar jamin, ya. Kemudian yang berikut lagi dengan pembimbing. Jadi nanti kamu satu kelas ini ada jumlah berapa, nanti kita bagi habis, ya, dengan guru produktif, ya. Jadi misalnya satu kelompok itu 4 orang mendapat 1 guru pembimbing misalnya. Nanti saya bagi, ya, untuk kamu diacak supaya masing-masing bisa mengetahui dosen guru pembimbing, dan di situ dia tempat berkonsultasi. Jadi nanti sebentar misalnya Elis punya misalnya tentang aklimatisasi. Nah, berarti nanti sebentar dalam pekerjaan menyusun laporan misalnya ada masalah seperti itu, ya, berarti Elis nanti konsultasi dengan guru pendamping. Misalnya sudah ditentukan Ibu Amel misalnya, begitu. Jadi Elis punya tugas untuk sebentar nanti konsultasi dengan Ibu Amel sebagai guru pendamping.
sesuai dengan jadwal. Biasanya itu kalau kita bikin laporan 1-2 minggu itu kan nanti kamu prakirnya kan 2 bulan, 1 Oktober sampai 1 Desember. Nah itu berarti nanti 2 minggu awal, minggu pertama dan minggu kedua itu belum, masih kamu ada masih orientasi, pengenalan dengan berbagai kegiatan dan alat-alat bahan ya. Minggu berikutnya, minggu ketiga mungkin kamu sudah mulai membuat laporan. Dalam hal ini misalnya 1 minggu tuh kamu buat bab 1 dulu. Nah, tidak paham, konsultasi dengan guru pembimbing. Siapa punya guru pembimbing? Misalnya saya ya datang konsultasi dengan saya, Ibu, ini saya ada kendala nih Ibu, mau buat laporannya ini. Bab 1 ini saya kurang paham Ibu, bagaimana ya? Nah seperti itu ya. Itu contoh untuk kita bisa melakukan konsultasi ya bagi guru pembimbing. Kemudian berikut lagi ada tata tertib ya, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga maka menyusahkan kamu lagi ya. Maka biasanya itu ada tata tertib yang dibuat untuk dipatuhi bukan dilanggar, seperti itu ya. Kemudian harus mempergunakan werpak. Kalian punya werpak ada? Sudah siap atau belum? Semua ada? Andre sudah? Jadi tetap harus ada werpak. Tidak diizinkan siswa melakukan prakering itu tidak mempergunakan werpak ya. Nanti ada juga suatu las dan sarung tangan. Tapi kita sesuaikan, yang penting yang paling utama itu adalah kamu punya werpak. Jadi kalau tidak memiliki bisa pinjam ya kakak-kakak mungkin supaya bisa memiliki. Kemudian yang berikut yang paling terpenting adalah penyusunan laporan PKL seperti kamu lihat ini ya. Laporannya seperti ini. Cara penyusunan atau sistematika laporan PKL ya adalah terdiri dari 6 bab ya. Yang tadi saya bilang itu 6 bab. Jadi diatur 1 minggu pertama misalnya atau minggu ketiga itu bab 1 disusun. Bab 1 itu berarti bukan bab 1 tapi ada juga kata pengantarnya ya. Jadi pada baiknya saya akan menjelaskan untuk kamu secara ringkas ya. Biasanya itu mulai dengan dia punya covernya ini seperti ini ya. Covernya akan dibuat juga ya, nanti bisa khawatir ya. Ada guru pembimbing ada. Yang penting kamu rajin saja ya. Dia punya covernya seperti ini ya. Kalau yang ini nih judul. Nanti kamu diberikan judul ya. Kamu diberikan judul, jadi satu kelompok ya judulnya beda dengan kelompok yang lain. Jadi misalnya ada 4 orang satu kelompok, judulnya 1 seperti itu. Kelompok lain juga 1 judul seperti itu. Nah, judulnya kemudian ya oleh siapa? Dan dia punya di bawah ini ya, pakai logo SMK ya. Kemudian lembaran pengesahan akan diisi oleh pembimbing ya. Kali ini berarti pembimbing dampingi guru dan kepala sekolah dan juga saya sebagai ketua jurusan seperti itu. Kemudian yang berikut adalah kata pengantar ya. Kata pengantar itu nanti tinggal diambil saja ya untuk semua ya bisa pakai. Kemudian yang berikut lagi mulai dengan bab 1 ini yang saya bilang ini ya, bab 1. Jadi sambil kita prakering waktu sehingga misalnya pagi hari ya kasih makan atau siapa misalnya cuci bak, sipon dan sebagainya, grading dan sebagainya, selesai kerja kemudian dia mulai menyusun dia punya bab 1 ya. Biasanya itu nanti kita periksa, jadi nanti kan dibuat jadwal minggu pertama bab 1 itu berarti nanti semua harus buat sampai 1 minggu itu bab 1-nya harus selesai Pak. Kasih masuk untuk kita ya, konsultasi untuk kita, tulis tangan saja, tidak usah khawatir dengan ketik-ketik itu. Yang penting kamu tulis tangan rapi ya. Kita lihat dia punya penulisannya bagaimana, bahasanya ya, mana yang mau diperbaiki baru nanti diketik seperti itu. Jadi harus jangan begini lalu kamu acuh-acuh saja, tidak bisa minggu pertama terus jangan tunggu-tunggu, akibatnya seminggu ketiga berjalan kamu belum bab 1 padahal orang sudah yang lain sudah kerja bab 3 misalnya ya. Pada bab 1 ini pendahuluan kamu lihat ini ada latar belakang
Jadi misalnya nanti kita PKL kita tentang ikan, misalnya ikan nila. Nila ada hitam dan merah ya. Nanti kamu tahu latar belakang ini, misalnya ikan kakak putih berarti cerita tentang ikan kakak putih. Kalau ikan nila berarti kita cerita tentang ikan nila. Kemudian tujuan, jadi pendahuluan itu terdiri atas latar belakang dan tujuannya. Tujuan dari kita melakukan PKL itu. Jadi PKL itu bukan cuma kalau menjadi syarat utama bagi kita untuk memenuhi syarat untuk kita lulus, tetapi ada yang punya tujuan dan manfaat kita mengikuti PKL. Ya. Kemudian bab 2. Bab 2 ini tentang tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka itu berarti terkait dengan literatur, ya, bahan bacaan. Jadi dalam penyusunan nanti misalnya tentang ikan nila merah, kamu cari informasi tentang ikan merah itu di internet ya, di perpustakaan ya, lalu kamu cari. Jadi apa yang kamu susun, yang kamu tulis di kamu punya laporan, itu bukan kamu mengarang bebas, bukan, ya, bukan kamu mengarang bebas, tetapi kamu angkat dari pendapat-pendapat ahli misalnya, ya, seperti itu. Nanti kan tulis menurut siapa, tahun berapa, begitu, ya. Nanti ada referensi contoh-contoh laporan untuk kamu pakai untuk menjadi panduan, ya. Nah, misalnya ini tinjauan pustaka, misalnya taksonomi. Nah, ini taksonomi berarti klasifikasi tentang jenis ikan yang kita, ya, yang kita budidaya itu, yang PKL itu pakai ikan apa, seperti itu, ya. Nah, dia punya taksonominya, ya. Kemudian morfologinya, kalau dia morfologi kemarin itu di kelas 2 itu terangkan penampilannya, ya. Ciri-cirinya bagaimana, dia punya siripnya, ya, dan sebagainya. Jadi kamu cerita itu tentang ikan itu sendiri, kan? Itu yang namanya maksudnya sesuatu yang ilmiah yang kamu buat, bukan kamu cari tahu kosong. Kemudian apa saja tentang ikan nila itu? Apa biasanya ada di mana? Mungkin sejarahnya pernah ada dari mana, ya, ditemukannya pernah di budidaya dari mana dulu? Mungkin dari tahun berapa gitu, ya, dari di negara mana, seperti itu. Jadi seperti itu dia punya tinjauan pustakanya. Kemudian bab 3 ini tentang metodologi, ya. Kalau metodologi pasti tentang metode juga, ya, bagaimana kita praktek ini, ya, apa yang metode apa yang kita pergunakan. Yang pertama itu terbagi atas yang 3.1 itu waktu dan lokasi. Nah, kamu prakteknya di mana atau prakterin itu di mana? Lokasinya di mana, kemudian waktunya, seperti itu. Kalau waktu itu berarti dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 2 bulan, kan? Kemudian alat dan bahan. Kalau alat dan bahan itu berarti tergantung dari masing-masing punya dulu, ya. Kalau misalnya Fundry misalnya tentang grading, itu berarti ada baskom, ya, ada CC dan sebagainya. Itu, ya, itu contoh. Jadi masing-masing kelompok itu dia punya nama atau alat bahan yang dibutuhkan itu berbeda tergantung dari dia punya judul, seperti itu. Kemudian bahannya juga sama, bahan sudah pasti ada ikan di situ, ya. Cara mempergunakan alat-alat ukur, ya. Jadi misalnya kalau misalnya ONA punya judul tentang mengukur kualitas air daripada, ya, teknik pendederan misalnya ikan nila, itu berarti nanti setiap nanti ditentukannya 1 hari, pagi hari dia menentukan kualitas airnya. Hasilnya jangan kamu miliki sendiri, tapi nanti kamu punya hasil data itu akan dipakai juga oleh kelompok yang lain, teman yang lain misalnya Niko tentang hama penyakit. Kaget begini, esok kaget pagi hari Niko datang, di bak ini ikan mati, kenapa? Nah, Niko pasti ada bertanya kenapa? Apa karena hama penyakit? Kayaknya sih ada hama, lalu apa? Oh, berarti Niko akan meminta data dari ONA itu, kan? Yang mana data apa? Kualitas airnya mungkin, seperti itu. Jadi data dari ONA ini akan menunjang, ya, hasil penelitian ataupun yang dilakukan oleh judul yang dilakukan oleh Niko itu. Begitu juga yang lain. Jadi pada saat misalnya ONA melakukan menggunakan alat ukur, ya, bukan berarti cuma kelompok ONA saja yang pakai itu, yang kelompok lain, kelompok kakak misalnya dia bermain, tidak.
dia harus bisa mempergunakan juga alat ukur seperti kelompoknya ONA gitu. Kenapa? Karena saat ujian nanti bukan cuma ONA saja yang uji tentang kualitas air, di rolling. Jadi misalnya kelompok pakan, nanti ONA juga ikut ujian tentang pakan lagi, saya akan uji kualitas air, nanti juga yang teman yang lain juga uji, dia diuji tentang kualitas air. Jadi misalnya ada 4 judul, empat itu harus dikuasai oleh kamu, walaupun kamu punya judul misalnya tentang misalnya tentang kualitas air, pendederan ikan nila, tetapi Ona harus mengetahui tentang pakan, Ona harus mengetahui tentang bagaimana melakukan grading, begitu. Jadi 4 misalnya dalam kamu nanti turun PKL pada saat itu misalnya ada 4 kelompok, berarti kelompok yang lain ya saya punya 1, 3-nya juga harus saya kuasai seperti itu ya. Itu kemudian metode. Sebelum masuk ke bab 4, mau tanya ada yang tidak jelas ketiga? Dari bab 1 sampai bab 3 ada yang tidak jelas? Jelas? Kita lanjut bab 4 ya. Bab 4 ini tentang tinjauan lokasi. Ya, tinjauan lokasi ini berarti keadaan umum ya. Misalnya kita punya sekolah ya, lokasi kan kita percaya berarti di sekolah sini kan? Bukan di tempat lain ya. Kemudian kondisi sekolah ada di depan itu di kantor, tinggal diambil saja ya untuk dimasukkan dalam kamu punya laporan. Kemudian struktur organisasi nanti kamu lihat di depan ada seperti ini ya, tinggal dimasukkan saja ya. Ini bisa sama ya, tapi yang paling sangat ini tentang bab 5. Bab 5 tentang pembahasan. Nah, ini pembahasan ya saya bilang itu jurnal yang kamu isi setiap hari. Jadi ingatan, jurnal itu tidak boleh kamu tunggal. Misalnya hari ini, jangan kita tulis dulu, nanti esok juga baru tulis. Tidak bisa. Data hari ini, data pagi tidak sama dengan esok pagi atau esok sore. Lalu tidak bisa kamu tulis mereka-reka saja, karena nanti sebentar kalau dibuat dia membentuk satu grafik ya. Jadi harus berdasarkan data yang akurat. Jadi harus kita catat itu di lapangan. Ketika kita ukur suhu, berapa suhunya langsung dicatat seperti itu. Jangan kita main-main lalu kita tidak tulis nanti esok saja baru tulis datanya, tidak bisa seperti itu. Pada saat melakukan pengukuran, pada saat itu juga kamu harus mencatat semua data yang didapat seperti itu. Jadi dari data yang kamu dapat, yang kamu isi di jurnal itu, sebentar nanti kamu ini tidak membahas bab 5 ini yang nanti menjadi bab ujian bab teman. Nanti sudah yang biasa uji kita di bab 5 ini, kita buka di bab 5 ini. Jadi dari sini kalau kita tahu kenapa sampai misalnya contoh suara, misalnya kenapa sampai kualitas air di Ona punya ini pada minggu pertama dan kedua ini dia menurun. Ya, itu berarti Ona langsung dia di Ona punya laporan. Betul kan tidak? Dia menurun. Oh iya betul. Harus ada alasannya, tak? Jadi bukan cuma bikin grafik lah menurun lalu tidak ada alasannya, harus ada misalnya airnya tidak diganti misalnya. Ya, seperti itu. Ya. Tidak dilakukan penimbunan seperti itu. Tak? Itu berarti kan dia punya kualitas air kan menurun, dia nyapu tak? Dia kelok seperti itu. Jadi misalnya itu contoh ya. Ada juga yang lain. Ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing punya judul seperti itu. Jadi di bab 5 ini kamu catat pokoknya tentang apa saja, misalnya tentang pakan. Kalau pakan itu berarti kasih makan itu apa? Ya, dia kasih pakannya apa? Apa pelet? Itu kalau pelet berarti dia cerita tentang pelet. Kalau untuk ini, misalnya kalau dia kelompoknya pakan kasih makan misalnya lena, dia harus cerita kenapa sampai dia pilih pakan lena itu. Apa yang ada di lena itu sampai dia kasih ya menjadikan pakan bagi benih. Apa yang ada di lena itu? Oh, kandungan proteinnya sekian, lebih daripada pelet misalnya. Gitu.
bab 5. Jadi apa saja di misalnya di pembahasan ini bab 5 ya terkait dengan dia punya kegiatan atau jurnalnya itu dia isi. Dia nanti grading, dia tulis di situ gradingnya, ya ada ikan mati kenapa. Jadi dia ambil data dari yang penyakit ini, kelompok penyakit kan, nama penyakit. Ada selama 2 bulan itu ditemukan ada terjadi ikan mati pada tanggal sekian dengan jumlah sekian. Alasannya apa? Penyebabnya apa? Dia harus tahu. Jadi bukan cuma info saja, tapi yang lain juga harus tahu karena nanti diuji. Seperti itu. Dan nanti ditanya, ibu saya tidak bikin itu, saya kelompok ibunya saya tidak tahu. Oh tidak bisa. Berarti nanti kamu lulus kamu cuma tahu satu saja tentang nama penyakit. Lalu bagaimana dengan pakan? Bagaimana dengan yang lain lagi? Ya, harus kamu ketahui semua. Ya, seperti itu ya. Itu tentang bab 5. Kemudian yang terakhir itu bab 6 penutup. Kalau bab 6 penutup ini kesimpulan dari kamu punya praktek itu. Jadi misalnya kalau pakan misalnya karoskan kesimpulan misalnya pakan yang baik untuk benih ikan lele misalnya lena karena mengandung protein sekian berapa persen begitu. Itu kesimpulannya. Mengapa sampai dia bilang bagus? Karena mungkin dari yang kelompok grading itu dia ambil data dari kelompok grading itu. Mengapa dia ambil data dari kelompok grading? Karena di situ mereka sudah timbang. Nah, mereka punya proses penimbangan dari waktu ke waktu itu dia punya perkembangannya cepat. Nah, dia punya pertumbuhan cepat itu karena juga dari pakan ini, kan? Dia nyambut kan? Seperti itu. Jadi data yang dimiliki oleh kelompok lain itu juga harus dipegang oleh kelompok lain jadi dia terkait. Seperti itu. Makanya ini kalau ujian bukan cuma tanya satu, kamu pun dari judul itu saja tanya orang lain punya juga. Jadi kamu harus selesai seperti itu. Ya? Jadi ujian praktik itu juga agak sedikit ya. Ini bukan aku tapi harus menguasai semua punya materi. Itu ya untuk dia punya sistematika. Nanti sebentar selesai dibuat seperti ini ya. Dia punya ini beberapa teman satu. Ini satu kelompok punya yang dibuat. Ada 4 kalau tidak salah juga. Ada yang tidak paham, tidak mengerti, silakan